Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali untuk berdiskusi dan sharing-sharing seputar ilmu, pengetahuan, sains, teknologi, sosial budaya, sejarah, dan juga pendidikan. Untuk Anda yang menyukai film yang bertemakan science fiction atau genre fiksi ilmiah, tentu sudah tidak asing dengan film-film seperti Star Wars, Star Trek, Timeline, Terminator, dan seterusnya. Seperti kita ketahui bahwa film-film yang bertemakan fiksi ilmiah selalu menyuguhkan teknologi-teknologi yang sangat mengagumkan. Yang mana teknologi-teknologi tersebut jika diasumsikan pada kejadian hari ini tentu akan membuat kita bertanya-tanya, benarkah manusia bisa melakukan itu? Mampukah manusia mewujudkan hal itu? Salah satunya adalah melakukan teleportasi. Ya, pada episode kali ini kita akan sedikit membahas dan membedah tentang apa itu teleportasi dan bisakah manusia melakukan itu. Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk itu, ayo kita belajar bersama. Jangan skip videonya dan seperti biasa, kita putar dulu intronya. Di beberapa episode sebelumnya, kita sudah pernah membahas apa yang disebut dengan telepati. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang teleportasi. Ya, saya ulangi lagi bahwa kata-kata tele itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa Yunani. Tele artinya adalah jarak yang sangat jauh. Kemudian portasi awalnya adalah fortare, yang artinya membawa. Sehingga jika diartikan secara general atau secara umum, maka teleportasi berarti membawa sesuatu dari jarak jauh dalam waktu yang sangat singkat atau waktu yang sangat sekejap. Atau pemindahan benda yang bisa dilakukan dengan sekejap mata dari jarak yang sangat jauh. Itu yang disebut dengan teleportasi secara gambaran umum. Lalu pertanyaannya, bisakah manusia melakukan itu? Karena kadang-kadang kita suka bertanya-tanya ketika kita menonton film bergenre fiksi ilmiah. Banyak sekali teknologi yang ditawarkan dalam film bergenre science fiction seperti Star Trek, Star Wars, Terminator, Timeline, dan seterusnya. Sehingga kita sangat banyak menjumpai mesin-mesin atau kendaraan yang bisa menteleportasi seseorang dari jarak yang ribuan kilometer dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam hitungan detik. Pertanyaannya, bisakah manusia melakukan hal yang seperti itu? Dan apa konsekuensi jika manusia melakukan itu? Untuk saat ini di abad ke-21, manusia sudah bisa melakukan beberapa tele. Contohnya, telegram sudah bisa dilakukan oleh manusia. Telekomunikasi sudah bisa dilakukan oleh manusia, apalagi telekonferensi sudah bisa dilakukan oleh manusia. Telepati juga bisa dilakukan oleh manusia walaupun kemungkinannya sangat kecil. Sekarang bagaimanakah jika manusia melakukan teleportasi? Tahukah Anda bahwa sekarang teleportasi ternyata sudah bisa dilakukan? Tetapi hal itu masih belum bisa dilakukan kepada manusia. Kenapa? Karena kondisi tubuh manusia itu tersusun dari berbagai jenis atom atau miliaran-miliaran atom yang tersusun. Sehingga ketika teleportasi dilakukan, maka ini menandakan bahwa tubuh manusia itu akan diubah ke dalam bentuk-bentuk atom ataupun subatomik, kemudian dipecah. Dan akhirnya dia diurai tubuhnya, kemudian dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian ketika sudah sampai ke target,
atau tempat yang dituju, maka tubuh manusia itu disusun lagi sedemikian rupa sehingga subatomik dan juga susunan atom-atom dari tubuh manusia itu akan ditumpuk kembali sehingga menjadi badan atau jasad yang seperti sedia kala. Artinya hal ini ketika dilakukan kepada tubuh manusia tentu tidak mungkin terjadi. Sama halnya ini dengan bunuh diri atau misi bunuh diri. Biar bagaimanapun tubuh manusia itu terdiri dari berbagai jaringan-jaringan yang sangat rumit. Sebut saja jaringan daging, tulang, nadi, syaraf, dan seterusnya. Apalagi tersusun dari atom-atom yang sangat rumit. Sehingga kalau itu dipindahkan menjadi sebuah hal yang bisa diurai atau terurai, maka tubuh manusia akan menerima konsekuensi yang sangat-sangat membahayakan bagi mereka. Kita analogikan seperti ini, ketika Anda berkendara menggunakan sepeda motor kecepatan 100 km per jam tanpa menggunakan helmet atau helm, maka Anda akan kesulitan untuk melihat sekitar karena kecepatannya sangat tinggi, seolah-olah Anda ingin terbang lepas. Apalagi ketika teleportasi menggunakan atau memakai kecepatan yang sangat tinggi, yang sangat super cepat sekali, bahkan dalam hitungan detik. Tentu ini bisa membuat konsekuensi yang bisa mencelakai tubuh manusia atau bisa membuat manusia itu mati. Nah, pertanyaannya bagaimana jika seandainya manusia melakukan itu dengan objek atau sesuatu kendaraan atau wahana yang bisa memungkinkan itu terjadi. Jadi manusia dikurung dalam sebuah objek atau wahana, kemudian wahana itu yang akan bekerja. Bisakah itu terjadi? Nah, untuk menjawab hal ini mari kita pahami yang disebut dengan ruang dan waktu. Ya, di episode-episode sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu ruang dan waktu. Jadi yang disebut dengan ruang dan waktu itu sebenarnya adalah konsekuensi dari alam semesta. Karena alam semesta itu adalah susunan dari ruang, waktu, materi, dan energi. Ada juga informasi. Jadi alam semesta itu kalau tidak ada ruang, tentunya tidak ada waktu. Dan jika ada waktu, tentunya pasti ada ruang. Karena manusia dan hakikatnya makhluk hidup yang seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta itu pasti terikat dengan hukum kausalitas atau hukum ruang dan waktu. Jadi ruang itu adalah sebuah jarak di mana jarak itu memungkinkan Anda melakukan sebuah gerakan dari titik A ke titik B itu kan adalah ruang. Dan ruang itu ketika Anda pindah dari titik A ke titik B, maka Anda memerlukan waktu untuk melakukannya. Itulah yang disebut dengan ruang dan waktu. Sehingga ketika teleportasi dilakukan dengan kendaraan atau wahana yang super canggih dan super cepat, maka tentunya ini akan menembus hukum ruang dan waktu. Dan ketika dia menembus hukum ruang dan waktu, maka kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi konsekuensinya kepada benda dan juga objek yang ada di dalamnya, entah itu manusia ataupun hewan. Yang jelas pasti akan bertabrakan dengan hukum fisika yang berlaku di alam semesta kita. Saat ini ilmuwan juga sudah bisa memindahkan objek, tapi objek itu berupa foton. Foton itu adalah partikel yang sangat kecil. Jadi hanya itu yang bisa dipindahkan oleh teleportasi, dan ini berhasil. Dari jarak satu ke jarak yang sudah ditentukan targetnya sudah bisa diciptakan teleportasi, tetapi hanya sebatas foton saja. Dan kabarnya sekarang di Rusia juga sudah dikembangkan beberapa eksperimen atau lebih tepatnya adalah mesin-mesin yang memungkinkan untuk dilakukan teleportasi. Entah ini akan menjadi kenyataan atau tidak. Yang jelas sampai saat ini masih hanya sebatas foton yang bisa digunakan untuk media teleportasi. Sedangkan kalau manusia itu masih belum bisa karena konsekuensinya sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Tentunya ini akan bertabrakan dengan ruang, waktu, serta energi yang sangat besar untuk melakukan hal itu. Tentu Anda pernah mendengar salah satu kisah yang sangat terkenal di dalam Islam, terutama di dalam kitab suci Al-Quran, bagaimana kisah Nabi Sulaiman yang ingin memindahkan istana Ratu Bilqis. Konon diceritakan bahwa siapa saja yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis yang jaraknya sangat jauh dari negeri Nabi Sulaiman pada waktu itu. Jadi
kabarnya Nabi Sulaiman tengah mengadakan sayembara kepada siapa saja yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dari negeri Ratu Bilqis yang ada di negeri Palestina kalau tidak salah, dan dipindahkan ke negeri yang ada di negeri Sulaiman, ya, di negeri Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kan memiliki kemampuan untuk menaklukkan jin dan juga manusia. Sehingga pada waktu itu ada jin ifrit yang menyanggupi bahwa dia bisa membawa istana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman itu berdiri dari tempat duduknya. Lalu kemudian ada yang lebih hebat lagi. Ada seorang yang alim dari golongan manusia, beliau menyanggupi bahwa dia bisa memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman itu berkedip. Jadi ini sangat menarik untuk dikaji karena jin ifrit saja itu memerlukan waktu yang relatif agak lama. Jadi sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, istana Ratu Bilqisnya konon katanya sudah bisa dipindahkan. Itu kan berarti memakan waktu yang relatif lama, bisa hitungan detik, bisa juga hitungan menit. Yang jelas itu pasti lebih dari 1 detik. Tetapi kalau mata manusia sampai berkedip itu kan bisa sepersekian detik. Artinya itu mungkin saja teknologi teleportasi berada atau sudah bisa diciptakan oleh orang yang bisa menyanggupi hal itu, yaitu memindahkan istana Ratu Bilqis ke tempat Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Tentunya ini sangat amazing sekali. Entah bagaimana caranya, tetapi yang jelas itu adalah teleportasi. Mungkin pada zaman dulu sudah ada teknologi yang dinamakan teleportasi itu. Walaupun penyebutannya mungkin bukan teleportasi, tetapi apapun itu yang jelas ini menarik untuk dikaji, dan sampai saat ini pun manusia masih terus berupaya untuk menciptakan bagaimana manusia itu bisa menggunakan atau menciptakan dan mengadakan perjalanan melalui teleportasi. Nah, konsekuensi yang lain ketika manusia sudah bisa mengadakan atau menciptakan sebuah objek teleportasi, maka tentunya ini akan sangat berdampak kepada perekonomian. Mengapa bisa demikian? Contoh, perusahaan ekspedisi tentu akan sangat bahaya jika ini terjadi, karena tidak akan memerlukan lagi ekspedisi yang seperti sekarang. Jadi misalkan saya ingin mengirimkan barang ke Kalimantan, saya cukup memindahkan barang dari rumah saya menggunakan alat teleportasi, kemudian langsung kirim dengan hitungan detik sudah sampai. Atau saya ingin menghadiri rapat di tempat yang sangat jauh, tidak usah pakai mobil, tidak usah pakai kendaraan bermotor, langsung saja saya pencet tombolnya, lalu kemudian di saat yang bersamaan saya sudah muncul di situ. Ini juga ada di salah satu film bergenre religius tapi agak science fiction, ya, Lorong Waktu, yang pemainnya adalah Bapak Haji Deddy Miswar. Lorong Waktu itu sangat asik filmnya, ya. Jadi selain itu adalah film dakwah, film religius, juga film tersebut bergenre science fiction atau fiksi ilmiah yang berjudul Lorong Waktu. Filmnya ya film jadul sih, tapi menarik untuk dikaji. Ya seperti itulah kira-kira teleportasi bisa dilakukan. Jadi saat ini teleportasi apakah bisa? Jawabannya tentu saja bisa, tetapi hanya sebatas foton. Untuk tubuh manusia masih belum dimungkinkan karena tersusun dari berbagai atom-atom yang harus terurai, harus dipecah, kemudian dibentuk lagi dengan kondisi yang serupa di objek yang berbeda atau tujuan yang berbeda. Sehingga ini bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat besar bagi manusia, bahkan bisa membuat kematian. Ya mungkin saja di masa depan ada teknologi-teknologi pengganti. Mungkin saja tubuh manusia bisa terurai, atau mungkin saja bisa jadi manusia bisa menggandakan diri, ya siapa tahu, hanya spekulasi saya saja. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan manfaat kepada kita semuanya agar kita senantiasa untuk selalu belajar dan mendalami literasi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.